Nenek di Purworejo mendadak viral setelah muncul pohon pisang raksasa muncul di belakang gubuknya. Di sebuah desa kecil di Purworejo, hiduplah seorang nenek tua bernama Embok Sarmi. Rambutnya telah memutih, kulitnya penuh keriput, dan tubuhnya mulai membungkuk dimakan usia. Ia tinggal seorang diri di gubuk reot yang berdiri di pinggiran desa, di bawah rindangnya pohon beringin tua. Sehari-hari, Embok Sarmi mencari kayu bakar di hutan dan mengumpulkan daun pisang untuk dijual ke pasar. Dengan uang hasil jerih payahnya, ia membeli sedikit beras dan garam untuk bertahan hidup. Tak ada sanak keluarga yang peduli, dan tetangganya pun jarang memberi bantuan. Malam hari adalah waktu paling sepi baginya. Di dalam gubuk kecil yang hanya diterangi pelita minyak, Embok Sarmi sering duduk sendirian, menatap bayangan api yang menari di dinding. Kadang-kadang, ia mendesah pelan, mengenang masa mudanya yang telah berlalu. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, sesuatu yang aneh terjadi. Setiap kali terlelap, ia selalu bermimpi tentang seorang wanita. Wanita itu berpakaian serba putih, rambutnya panjang terurai, dan wajahnya secantik rembulan. Namun, ia selalu menangis, tangisan yang menyayat hati, seolah menyimpan kesedihan yang mendalam. Embok Sarmi ingin bertanya, ingin mendekati, ingin mengetahui siapa dia dan mengapa selalu muncul dalam mimpinya. Tapi sebelum sempat bicara, "Bra!" Selalu ada sesuatu yang mengagetkan Embok Sarmi dalam mimpinya, dan ia pun terbangun, jantungnya berdebar, napasnya tersengal. Malam demi malam berlalu, dan mimpi itu terus berulang. Hingga pada suatu malam, mimpinya terasa lebih nyata dari sebelumnya. Malam itu, angin berdesir kencang, menggoyangkan dinding anyaman bambu di gubuk Embok Sarmi. Api pelita berkedip-kedip, seolah takut oleh sesuatu yang tak terlihat. Di dalam tidurnya, Embok Sarmi kembali melihat wanita berpakaian putih itu. Namun kali ini, wanita itu tidak hanya menangis. Ia meratap. "Tolong aku," suara wanita itu terdengar putus asa. "Bebaskan aku." Wajahnya semakin jelas, matanya yang sembab menatap Embok Sarmi dengan penuh harap. Embok Sarmi bisa merasakan sesuatu, kesedihan, penderitaan, dan permintaan tolong yang tulus. Dadanya berdebar. Ia ingin menjawab, ingin bertanya, ingin mengatakan sesuatu. Namun sebelum bisa berbicara, "Embok Sarmi." Suara itu menggelegar di dalam kepalanya. Embok Sarmi tersentak bangun. Napasnya memburu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan menantinya. Di luar gubuknya, terdengar suara tangisan. Tangisan yang sama seperti dalam mimpinya. Suara itu datang dari arah hutan di belakang desa. Embok Sarmi menggigit bibirnya, tubuhnya gemetar. "Siapa di luar sana?" bisiknya dengan suara parau. Namun, hanya ada angin malam yang berhembus, membawa serta suara tangisan itu semakin dekat. Malam itu, Embok Sarmi tahu satu hal. Ini bukan sekadar mimpi lagi, malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berdesir pelan, menggoyangkan atap daun rumbia gubuk reot Embok Sarmi. Di dalam kamar kecilnya, ia tertidur dengan tubuh diselimuti kain lusuh, mencoba mengistirahatkan raganya yang renta. Namun, di tengah lelapnya, "Huhuhu, hiks, hiks." Suara tangisan lirih menyusup ke dalam tidurnya, membangunkannya seketika. Embok Sarmi membuka matanya perlahan. Dada tuanya naik turun, tubuhnya mendadak dingin. Tangisan itu bukan dari dalam mimpi, suara itu nyata. Ia menejamkan pendengarannya. Tangisan itu terdengar jelas dari belakang rumahnya. Hatinya berdebar keras. Siapa yang menangis di tengah malam begini? Tidak mungkin ada orang di luar, apalagi di belakang rumahnya yang berbatasan langsung dengan hutan bambu. Embok Sarmi merapatkan kainnya, mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya angin, atau suara binatang malam. Namun, saat ia mencoba memejamkan mata kembali. Huhuhu, hiks, hiks. Tangisan itu semakin keras. Embok Sarmi menelan ludah.
Tangannya yang keriput bergetar saat ia meraih lampu minyak di samping tempat tidurnya. Dengan langkah hati-hati, ia turun dari ranjang bambunya. Kakinya menyentuh lantai tanah yang dingin. Dengan napas tertahan, ia berjalan menuju pintu belakang gubuknya. Kree! Perlahan, ia membuka pintu yang sudah lapuk. Angin malam menyergap wajahnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Matanya menatap ke belakang rumah. Dan di sana, di antara pepohonan bambu yang bergoyang tertiup angin, ia melihatnya. Sebuah bayangan samar. Sosok itu berdiri diam di antara batang-batang bambu, tubuhnya terlihat berbalut kain putih panjang yang melambai tertiup angin. Embok Sarmi membeku di tempatnya. Bayangan itu tidak bergerak, tapi juga tidak menghilang. Hanya berdiri. Menatapnya. Tangannya mencengkeram erat kainnya yang sudah usang. Suara tangisan itu masih terdengar, tapi kini lebih pelan, lebih menyayat hati. Siapa? Siapa di sana? Suara Embok Sarmi bergetar. Tak ada jawaban. Hanya angin malam yang bertiup, membuat suara dedaunan berbisik di telinganya. Namun, saat Embok Sarmi hendak melangkah mundur, bayangan itu mulai bergerak. Perlahan. Mendekatinya. Embok Sarmi ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa menatap sosok itu dengan mata terbelalak. Malam itu, ia tahu sesuatu telah datang mencarinya. Pagi itu, mentari baru saja merayap di balik perbukitan, menyinari desa kecil tempat Embok Sarmi tinggal. Udara masih dingin, embun menggantung di ujung daun, dan suara ayam berkokok mulai terdengar dari kejauhan. Namun, tidak seperti pagi biasanya, Embok Sarmi duduk di amben kayunya dengan wajah muram. Pikirannya masih dihantui kejadian semalam, bayangan samar di antara pohon bambu, suara tangisan yang terdengar nyata, dan perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Apa benar aku melihat sesuatu? Ataukah hanya perasaanku saja, gumamnya dalam hati. Namun, rasa penasaran itu semakin mengusik. Akhirnya, dengan langkah hati-hati, ia berjalan ke belakang rumahnya. Saat kakinya menginjak tanah yang masih lembab oleh embun pagi, ia tertegun. Di sana, di tanah basah yang menghampar di belakang gubuknya, terlihat jejak kaki. Embok Sarmi membungkuk, memperhatikan lebih dekat. Jejak itu jelas bukan miliknya. Kakinya sudah renta, dan ia jarang ke belakang rumah saat malam. Tak mungkin pula jejak itu milik orang lain, tak ada rumah atau jalan setapak di sana, hanya hutan bambu yang sepi. Hatinya berdegup kencang. Ia mengikuti jejak itu dengan langkah perlahan. Jejak-jejak basah itu terus memanjang, membentuk pola seolah seseorang berjalan tanpa alas kaki, dari tengah hutan, menuju rumahnya. Namun, yang lebih mengejutkan, jejak itu berhenti di depan sebuah pohon pisang tua. Pohon itu berdiri sendirian, kulit batangnya sudah pecah-pecah, daunnya kering dan sobek, seperti hampir mati. Embok Sarmi menelan ludah. Ia mengamati sekitar. Tak ada tanda-tanda orang lain. Tak ada suara selain hembusan angin pagi yang mengayunkan dedaunan pisang yang layu. Kenapa jejak itu berhenti di sini? Tiba-tiba, bulu kuduknya meremang. Ada sesuatu yang terasa ganjil. Angin bertiup sedikit lebih kencang, membuat pohon pisang tua itu bergoyang perlahan. Dan saat itu juga, suara lirih terdengar di telinganya. Huhuhu, hiks, hiks. Tangisan itu. Tangisan yang sama seperti dalam mimpi dan di tengah malam kemarin. Embok Sarmi tertegun. Ia melangkah mundur, napasnya memburu. Apakah ada sesuatu di dalam pohon pisang itu? Ia memandangi batang pohon itu dengan waspada. Entah kenapa, sekarang pohon itu terasa lebih menyeramkan. Dengan tangan gemetar, Embok Sarmi menyentuh batang pohon itu perlahan. Dan saat itulah sesuatu terjadi. Batang pohon itu terasa lembab, dan dingin seperti kulit manusia. Embok Sarmi tersentak mundur. Tubuhnya gemetar. Jantungnya berdebar cepat. Tangannya yang keriput masih bisa merasakan sensasi dingin aneh yang menyelimuti pohon itu.
Apakah ini hanya perasaannya? Atau, ada sesuatu yang bersemayam di dalamnya? Malam kembali menyelimuti desa kecil itu. Langit kelam tanpa bintang, hanya rembulan pucat yang menggantung di kejauhan. Angin malam yang biasanya bertiup sepoi-sepoi terasa ganjil malam ini, hampir tidak ada angin sama sekali. Embok Sarmi duduk di ranjang bambunya, lampu minyak redup menerangi ruangan kecilnya. Ia berusaha memejamkan mata, tapi pikirannya terus melayang pada pohon pisang tua di belakang rumahnya. Jejak kaki yang berhenti di sana, rasa dingin seperti kulit manusia saat ia menyentuh batangnya, dan suara tangisan yang terus terdengar. Ia mencoba mengabaikannya. Namun, saat malam semakin larut, srek, srek, srek. Suara lirih terdengar dari luar gubuknya. Embok Sarmi membuka matanya. Srek, srek. Kali ini lebih jelas. Ia menejamkan pendengarannya. Sumber suara itu berasal dari belakang rumah. Hatinya berdegup kencang. Dengan tangan bergetar, ia meraih lampu minyak dan berjalan pelan ke arah pintu belakang. Ia berdiri diam sejenak, mendengarkan dengan saksama. Tak ada suara. Hanya hening. Namun, ketika ia hendak berbalik, Embok Sarmi, tubuhnya langsung membeku. Suara itu. Ia yakin tadi ada suara memanggil namanya. Pelan. Serak. Dan berasal dari arah pohon pisang tua itu. Tangannya mencengkeram erat pintu kayu yang sudah lapuk. Ia menahan napas. Siapa di sana? Suaranya nyaris berbisik, bergetar di antara rasa takut dan penasaran. Tak ada jawaban. Namun, pohon pisang itu mulai bergetar. Daun-daunnya berkibar pelan, padahal tak ada angin. Srek, srek, srek. Suara itu terdengar lagi. Namun kali ini, Embok Sarmi sadar. Itu bukan suara angin, itu suara bisikan. Pohon itu berbisik padanya. Embok Sarmi, tolong aku. Suara itu terdengar lirih, hampir seperti isakan tangis. Embok Sarmi merinding. Suara itu, suara yang sama dalam mimpi-mimpinya. Dengan napas memburu, ia melangkah lebih dekat. Lampu minyak di tangannya bergetar karena gemetar tubuhnya. Siapa kau? Suaranya nyaris tak terdengar. Hening. Pohon pisang itu tiba-tiba diam. Tak ada suara. Tak ada getaran. Namun, sebelum Embok Sarmi bisa berpaling, seseorang menangis di dalam batang pohon itu. Terdengar jelas. Tangisan perempuan. Embok Sarmi menutup mulutnya, menahan jeritan yang hampir lolos dari bibirnya. Malam itu, ia sadar, pohon itu menyimpan sesuatu. Sesuatu yang selama ini menangis meminta pertolongan. Dan kini, Embok Sarmi tidak bisa lagi mengabaikannya. Malam itu, Embok Sarmi akhirnya terlelap setelah berjam-jam dilanda ketakutan. Rasa kantuk yang tak tertahankan membawanya kembali ke dalam alam mimpi yang selama ini terus menghantuinya. Di dalam mimpinya, Embok Sarmi berdiri di tengah hutan bambu yang pekat. Udara di sana terasa dingin, begitu menusuk hingga ia bisa melihat embusan napasnya sendiri. Di hadapannya, wanita berpakaian serba putih itu kembali muncul. Kali ini, wajahnya lebih jelas. Rambut panjangnya menjuntai, matanya sembab dengan air mata yang terus mengalir. Namun, yang membuat Embok Sarmi merinding adalah, tangannya terikat oleh akar-akar hitam yang muncul dari dalam tanah. Lepaskan aku terkurung di bawah pohon itu. Suara wanita itu lirih, hampir seperti bisikan yang tertahan. Embok Sarmi menatapnya dengan ngeri. Pohon itu? Pohon pisang di belakang rumahku, tanyanya. Wanita itu mengangguk pelan, matanya penuh harap. Tolong aku, sebelum terlambat. Embok Sarmi hendak bertanya lebih lanjut, tetapi tiba-tiba angin berhembus kencang. Daun-daun bambu melayang liar, langit di atasnya berubah menjadi hitam pekat. Wanita itu menjerit. Akar-akar hitam yang membelitnya semakin erat, menariknya ke dalam tanah. Embok Sarmi, cepatlah, sebelum aku benar-benar lenyap.
Wanita itu terus meronta, berusaha meraih tangan Embok Sarmi. Namun, sebelum Embok Sarmi sempat menyentuhnya, semuanya menghilang. Ah! Embok Sarmi terbangun dengan napas memburu. Peluh membasahi dahinya, meski udara malam begitu dingin. Ia memegang dadanya yang berdegup kencang, mencoba memahami apa yang baru saja ia alami. Mimpi itu terasa begitu nyata. Dan kali ini, ia mendapatkan sesuatu yang lebih jelas, petunjuk bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di bawah pohon pisang tua di belakang rumahnya. Embok Sarmi menelan ludah. Ia tahu, jika ia tidak segera melakukan sesuatu, mungkin wanita itu akan benar-benar hilang. Ia harus menggali di bawah pohon pisang itu, dini hari yang dingin menyelimuti desa kecil itu. Kabut tipis melayang di antara pepohonan, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Dengan tangan bergetar, Embok Sarmi menggenggam cangkul tuanya. Ia berdiri di depan pohon pisang tua yang semalam berbisik padanya. Pohon yang menyimpan rahasia. Aku harus melakukan ini. Gumamnya pelan. Dengan tarikan napas panjang, ia mulai mencangkul tanah di sekitar akar pohon. Setiap ayunan terasa berat, bukan hanya karena usianya yang renta, tetapi juga karena ketakutan yang menggerogoti hatinya. Cang! Cang! Suara cangkul menghantam tanah basah, memecah kesunyian malam. Seiring waktu berlalu, Embok Sarmi mulai kelelahan, tetapi firasatnya mengatakan bahwa ia semakin dekat dengan sesuatu. Tiba-tiba, cang! Ujung cangkulnya menghantam sesuatu yang keras. Embok Sarmi terkesiap. Ia berjongkok, menggali lebih hati-hati dengan tangannya. Tanah yang lembab terasa dingin di jemarinya. Perlahan, sesuatu mulai tampak dari dalam tanah. Sebuah benda kuno berukir, berbentuk gelang emas. Matanya membelalak. Gelang itu terlihat begitu tua, dengan ukiran halus yang entah bagaimana terasa familiar. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, "Terima kasih." Sebuah suara lirih berbisik di telinganya. Embok Sarmi merinding. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tetapi tak ada siapa-siapa. Lalu, angin berhembus kencang, membuat dedaunan bergetar hebat. Pohon pisang itu bergoyang, seolah melepas beban yang telah lama dikandungnya. Embok Sarmi memandang gelang itu dengan perasaan campur aduk. Siapa wanita itu? Apa hubungan gelang ini dengannya? Dan, kenapa Embok Sarmi merasa bahwa ini baru awal dari sesuatu yang lebih besar? Keesokan paginya, saat mentari mulai mengintip dari balik bukit, Embok Sarmi terbangun dengan tubuh yang masih lelah setelah menggali semalam. Ia mengucek matanya, merasa sedikit pening. Namun, saat matanya tertuju ke halaman belakang rumahnya, jantungnya hampir berhenti berdetak. Pohon pisang tua itu telah lenyap. Sebagai gantinya, sebuah pohon pisang raksasa berdiri megah di tempatnya. Batangnya menjulang tinggi, sebesar pohon kelapa, dengan daun-daun raksasa yang berkilauan seperti dilapisi embun kristal. Yang lebih mengejutkan, buahnya menggantung menjuntai hingga ke tanah, berwarna emas keemasan. Embok Sarmi menelan ludah. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Ya Allah, ini nyata atau aku masih bermimpi?" bisiknya pelan. Dengan langkah gemetar, ia mendekati pohon itu. Udara di sekitarnya terasa berbeda, lebih sejuk, lebih segar. Aroma wangi samar tercium dari buah-buah pisang keemasan itu, seakan mengundang siapapun untuk menyentuhnya. Ia mengulurkan tangan, meraba salah satu buahnya. Hangat. Seperti ada energi yang mengalir di dalamnya. Tiba-tiba, desiran angin kencang berhembus. "Embok Sarmi." Suara lembut bergema di udara. Embok Sarmi tersentak, jantungnya berdebar. Ia menoleh ke kiri dan kanan, tetapi tak ada siapapun di sana. "Embok Sarmi, sekarang waktunya." Suara itu datang lagi, kali ini terdengar lebih dekat, seperti berbisik di telinganya. Embok Sarmi mengatupkan kedua tangannya, tubuhnya sedikit gemetar. "Waktu? Waktu untuk apa?" tanyanya lirih. Tapi tak ada jawaban.
Hanya desiran angin yang mengitari pohon pisang raksasa itu, seolah menanti sesuatu. Embok Sarmi merasa bahwa pohon ini bukan sekadar pohon biasa. Ada rahasia besar yang tersembunyi di baliknya, dan ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Embok Sarmi masih menatap pohon pisang raksasa itu dengan perasaan bercampur aduk. Apakah ini berkah atau kutukan? Namun, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dengan hati-hati, ia meraih satu buah pisang yang menggantung rendah. Kulitnya yang keemasan terasa halus di jemarinya. Krak! Saat ia mengupas pisang itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kulit pisang yang ia lepaskan berubah menjadi emas murni. Embok Sarmi menahan napas. Tangannya gemetar saat ia menyentuh kepingan emas yang masih hangat itu. Matanya membelalak tak percaya. "Ya Gusti, aku tidak bermimpi, kan?" bisiknya. Perlahan, ia mencicipi daging pisang yang tersisa di tangannya. Rasanya manis, lebih lezat dari pisang manapun yang pernah ia makan. Keesokan harinya, dengan penuh keyakinan, ia membawa kulit pisang emas itu ke pasar desa. Awalnya, orang-orang menertawakannya. "Embok Sarmi, jangan bercanda. Pisang kok jadi emas," kata seorang pedagang. Namun, ketika seorang saudagar kaya mencoba mengetes emas itu, wajahnya berubah serius. Ini emas asli," serunya. Seketika, seluruh pasar heboh. Dalam sekejap, Embok Sarmi yang dulu dipandang sebelah mata kini menjadi pusat perhatian. Berita tentang pisang ajaib Embok Sarmi menyebar dengan cepat. Orang-orang datang berbondong-bondong ke rumahnya, ingin melihat pohon pisang raksasa itu dengan mata kepala sendiri. Dengan menjual beberapa keping emas dari kulit pisang, Embok Sarmi segera memiliki rumah baru yang besar, pakaian bagus, dan makanan berlimpah. Dulu, ia hidup miskin dan diabaikan. Kini, ia dihormati dan dikagumi. Namun, dalam lubuk hatinya, Embok Sarmi merasa ada sesuatu yang janggal. Apakah ini benar-benar berkah? Atau ada harga yang harus dibayar? Hari-hari berlalu, dan kabar tentang pohon pisang ajaib Embok Sarmi menyebar semakin luas. Awalnya, hanya tetangga-tetangga dekat yang datang, berpura-pura berbaik hati, menawarkan bantuan, dan berharap diberi 1 atau 2 pisang emas. Namun, lama-kelamaan, orang-orang dari luar desa mulai berdatangan. Mereka berbondong-bondong menuju rumah Embok Sarmi dengan harapan bisa mendapat bagian dari kekayaan yang mendadak itu. "Embok, pisang ajaibmu itu kan anugerah. Bagikan sedikit untuk kami," seru seorang ibu sambil mengulurkan tangannya. "Embok Sarmi, kau dulu hidup miskin dan kami membantumu. Sekarang gantian kau yang membantu kami," kata seorang lelaki yang dulu bahkan tak pernah peduli padanya. Embok Sarmi mulai merasa tertekan. Setiap hari, rumahnya dipenuhi orang-orang yang meminta pisang emas. Bahkan ada yang mulai bertindak kasar, berusaha menerobos pekarangannya. Namun, puncaknya terjadi ketika kepala desa datang bersama beberapa orang kaya dari kota. "Embok Sarmi," ujar kepala desa dengan suara halus, "kau sudah tua. Tidak mungkin menjaga pohon itu sendirian. Bagaimana kalau kami membantumu? Kami bisa menjual emas ini bersama-sama dan menjadikan desa kita kaya raya." Matanya berbinar penuh keserakahan. Para pengikutnya mengangguk-angguk setuju. Embok Sarmi menatap mereka satu persatu. Ia tahu niat mereka bukan untuk membantu, melainkan untuk mengambil alih pohon pisangnya. Ia menggeleng perlahan. "Maaf, Pak Kepala Desa. Ini amanah dari Gusti. Saya tidak bisa menyerahkannya begitu saja." Mata kepala desa menyipit. "Apa Embok Sarmi menolak perintahku?" Suaranya kini terdengar lebih tegas, hampir mengancam. Embok Sarmi tetap berdiri teguh. Ia tidak akan menyerahkan pohon itu kepada orang-orang serakah. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia mulai merasa takut. Jika orang-orang ini semakin berambisi, apa yang akan mereka lakukan untuk merebut pohon itu? Malam itu, langit desa Purworejo berubah mencekam. Angin ribut berhembus kencang, menerbangkan daun-daun kering dan menggoyangkan pepohonan hingga hampir tumbang.
Gubrak. Embok Sarmi yang tengah tertidur terbangun dengan napas memburu. Atap rumahnya berderit keras, seakan hendak tercabut dari tempatnya. "Ya Gusti, ada apa ini?" gumamnya dengan suara gemetar. Tiba-tiba, petir menyambar. Suara menggelegarnya mengguncang seluruh desa. Cahaya kilat menyilaukan menerangi halaman belakang rumah Embok Sarmi. Dan di sanalah, pohon pisang raksasa itu berdiri, bergetar, seolah hendak bicara. Dari sela-sela rantingnya, terdengar bisikan lirih. Sudah cukup, sudah cukup." Embok Sarmi bergidik ngeri. Itu suara wanita yang sering muncul dalam mimpinya. Angin bertiup semakin kencang, hingga suara gemuruhnya menutupi semua yang ada. Mata Embok Sarmi menyipit, berusaha menatap pohon itu sekali lagi. Namun dalam sekejap, "Haah!" Embok Sarmi menahan napas. Pohon pisang raksasa itu menghilang begitu saja. Tidak ada batang. Tidak ada daun. Tidak ada jejaknya sedikit pun. Hanya tanah kosong yang basah oleh embun dan hujan. Embok Sarmi melangkah tertatih, mendekati tempat pohon itu berdiri. Ia meraba tanah dengan tangannya yang keriput, berusaha mencari bukti bahwa semua ini bukan mimpi. Namun, tak ada apa-apa. Pohon itu telah pergi. Pagi harinya, seluruh desa heboh. Orang-orang yang serakah, yang berusaha merebut pohon itu, kini hanya bisa menatap tanah kosong dengan wajah kecewa. "Di mana pohonnya?" seru seorang lelaki kaya. "Bagaimana bisa pohon sebesar itu menghilang dalam semalam?" tanya yang lain. Embok Sarmi hanya diam, menatap tanah dengan perasaan yang campur aduk. Apakah ini hukuman? Atau justru penyelamatan? Tiba-tiba, angin berhembus lembut. Dalam bisikan angin itu, Embok Sarmi seolah mendengar suara wanita itu lagi, kali ini dengan nada tenang. "Terima kasih, kini aku bebas." Air mata Embok Sarmi mengalir. Ia sadar bahwa kekayaan bukanlah segalanya. Kadang, sesuatu yang datang secara ajaib juga bisa pergi dengan cara yang tak terduga. Dan sejak hari itu, tak ada lagi yang membicarakan pohon pisang raksasa itu. Namun legenda tentangnya akan selalu hidup dalam ingatan desa. Sejak saat itu, Embok Sarmi menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan. Ia tetap hidup berkecukupan dengan emas yang didapatkan dari pohon pisang raksasa, tetapi ia tak pernah menjadi tamak. Ia berbagi dengan orang-orang miskin, membantu mereka yang membutuhkan, dan membangun kembali desanya yang dahulu penuh kemiskinan. Rumah-rumah yang reot direnovasi, sawah yang gersang kembali subur, dan tak ada lagi orang kelaparan di desa Purworejo. Namun, bagi mereka yang dulu berusaha merebut pohon itu dengan keserakahan, takdir mereka berkata lain. Satu persatu, mereka mengalami kemalangan. Orang-orang kaya yang dulu mengejek dan meremehkan Embok Sarmi kini jatuh miskin. Harta mereka lenyap, usaha mereka bangkrut, dan hidup mereka penuh kesulitan. Masyarakat mulai percaya bahwa wanita cantik dalam mimpi Embok Sarmi bukanlah manusia biasa. Dia pasti arwah penunggu hutan yang terkurung dalam pohon pisang tua itu, bisik para tetua desa. Karena Embok Sarmi telah membebaskannya, ia membalas budi dengan memberi kekayaan. Tetapi, begitu keserakahan muncul, pohon itu menghilang, agar tak jatuh ke tangan yang salah. Sejak saat itu, kisah pohon pisang ajaib menjadi legenda turun-temurun. Mereka percaya bahwa jika seseorang bermimpi bertemu wanita cantik berpakaian putih yang meminta tolong, itu tandanya ada penjaga pohon sakti yang ingin dibebaskan. Dan bagi siapapun yang berbuat baik dan tidak serakah, berkah luar biasa akan datang dalam hidupnya.